Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke, di sini kita telah memasuki bab yang keempat, yaitu Dynamic Routing AI GRP. Nah, jadi teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang static routing, di mana pada static routing itu ketika kita menambahkan satu router, misalkan di sini, maka kita harus mengkonfigurasi satu-satu router ini ya teman-teman. Jadi, jika kita menambahkan router baru, maka router 1, router 2, dan router 3 itu harus kita konfigurasi lagi. Namun, pada dynamic routing ini hanya akan mengkonfigurasi yang router barunya teman-teman. Nah, misal di sini si router baru ini akan terhubung ke router 3. Maka yang kita konfigurasikan itu router 3 dan router yang baru ini saja. Untuk yang router 1 dan 2-nya itu tidak usah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat topologi baru nih teman-teman. Di sini kita tambahkan router yang 2911, di sini kita tambahkan 2 router, dan kita juga bisa tambahkan 2 PC ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa sambungkan dengan kabel automatically. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan untuk semua IP-nya. Nah, jadi teman-teman, router 1 jika ingin menuju ke router 2 itu menggunakan interface yang gig 0/0 dengan IP 10.10.10.1/24. Nah, jika router 2 ingin menuju ke router 1 itu menggunakan interface yang gig 0/0 juga, namun dengan IP 10.2/24. Nah, kemudian jika router 1 ingin menuju ke PC 1, maka dia harus melewati jalur yang interface gig 0/1 dengan IP yang 192.168.10.1. Nah, jika router 2 ingin menuju ke PC 2, itu dia harus melalui jalur yang gig 0/1 dengan IP yang 20.1. Nah, untuk IP PC 1 sendiri itu 192.168.10.2/24. Dan untuk yang PC 2 itu IP-nya 192.168.20.2/24. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu di router satunya. Di sini kita masuk ke CLI, lalu no. Lalu yang pertama saya akan masuk dulu ke interface yang gig 0/0. Kemudian kita bisa masukkan untuk IP address-nya, yaitu yang 10.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita bisa no shutdown untuk menyalakannya. Lalu kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa masuk ke interface gig 0/1. Lalu kita masukkan juga IP-nya, yaitu yang ini ya teman-teman. Yang ini. Yaitu 192.168.10.1. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian kita no shutdown untuk menyalakan. Nah, di sini dia sudah nyala ya teman-teman. Kita konfigurasikan juga yang di router 2. Di sini teman-teman bisa no dulu. Lalu kita enable, lalu config. Lalu di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Enter, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu yang IP address 10.2. Lalu subnet mask-nya. Lalu di sini kita bisa nyalakan dengan no shutdown. Lalu di sini kita exit. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/1. Yang ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.2. Maaf teman-teman, di sini 20.1 itu yang ini ya teman-teman. Sekarang masukkan subnet mask-nya.
Kemudian kita nyalakan dengan shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan IP di masing-masing PC ini. Kita masukkan dulu di PC 1, desktop, lalu IP config. Nah, untuk PC 1 di sini kita bisa tuliskan 192.168.10.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Lalu untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1 itu yang ini ya teman-teman. Kita bisa close, lalu kita bisa masukkan juga yang di PC 2. Di sini IP-nya 192.168.20.2. Kemudian default gateway-nya itu yang ini, yaitu 192.168.20.1. Kemudian kita close. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi untuk dynamic routing-nya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari static routing dan dynamic routing. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita akan memasukkan networknya. Misalnya di sini 192.168.20.0. Kemudian kita akan memasukkan untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan yang terakhir itu kita akan memasukkan jalurnya. Yaitu misal di sini dari router 1 ingin ke router 2, berarti kita bakal pakai jalur yang 10.2. Nah, jadi seperti itulah static routing. Nah, sedangkan di dynamic routing itu kita bisa memakai yang advertise connected network. Di sini saya akan tuliskan dulu. Nah, jadi kita itu seperti mempromosikan IP-nya. Nah, ini langsung saja kita bisa konfigurasikan di router 1. Exit. Lalu di sini kita akan melihat untuk IP route-nya. Kita bisa ketikkan to show IP route. Nah, jadi di sini kan ada C ya, teman-teman. C itu artinya connected. Nah, di sini untuk yang IP 10.10.10.0 ini dan yang 192.168.10.0 ini akan kita promosikan. Nah, di sini untuk yang 10.0 di sini kita bisa copy. Lalu kita bisa tuliskan di sini gig 0/0 sama dengan networknya yang tadi kita copy ya teman-teman. Kemudian untuk network yang router 2 itu kita bisa lihat lagi di router 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang 192.168.10.0/24 itu kita bisa copy. Kemudian kita bisa tambahkan node lagi. Yaitu di sini gig 0/1 sama dengan terus yang tadi kita copy. Kemudian di sini kita akan melihat juga di router 2-nya. Di sini kita bisa to show IP route. Nah, kalian bisa perhatikan di sini kan ada 2C juga. Untuk yang C pertama itu network untuk gig 0/0. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa tuliskan di sini. Lalu di sini kita bisa paste yang sudah kita copy tadi. Kita akan tuliskan juga yang gig 0/1. Nah, untuk gig 0/1 itu yang ini ya teman-teman, yang 20.0. Di sini kita bisa copy. Lalu kita bisa tambahkan pada node. Nah, jadi untuk konsep dynamic routing
itu misal di sini si router 1 itu akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Nah, berarti nanti kita hanya akan konfigurasi di router 1 saja. Nantinya secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC 1 ke PC 2. Nah, si router 2 itu kan sudah punya network yang 20.0, tapi belum punya yang 10.0. Berarti nanti si router 1 itu akan mempromosikan IP yang ini 10.0 ke router 2. Kemudian nantinya router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang ini, teman-teman. Nah, sebaliknya juga nanti si router 2 akan mempromosikan IP yang 20.0 karena kan yang 10.0 ini sudah sama-sama punya. Terus nanti jalur 1 itu akan menambahkan jalur yang 20.0 ini, teman-teman. Maka nantinya si PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi. Dari dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol, yaitu saya akan tambahkan dulu. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu ada RIP. Jadi RIP ini sekarang sudah jarang digunakan ya teman-teman. Kedua ada EEGP. Sorry teman-teman, di sini itu EIGRP. Atau router Cisco dengan router Cisco. Dan yang ketiga ada OSPF. Jadi OSPF itu open standard. Jadi digunakan ketika router Cisco bertemu dengan selain router Cisco. Terus yang terakhir itu ada BGP. Untuk BGP itu juga open standard, tapi berbeda dengan yang OSPF ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita itu akan mempelajari yang EIGRP dulu. Nah, jadi untuk konfigurasinya akan saya lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Oke, di sini kita bisa klik router 1. Lalu di sini teman-teman bisa tekan enable, lalu config. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan router EIGRP spasi lalu tanda tanya. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan, di sini kan terdapat angka dari 1 sampai 65535. Untuk autonomous itu kita akan pelajari di BGP. Nah, di sini kita bisa memilih angkanya. Di sini saya akan coba untuk 10. Lalu kita masukkan juga untuk networknya. Di sini saya akan tulis yaitu network 10.10.10.0. Enter. Lalu di sini kita tambahkan juga network Lalu di sini kita tambahkan juga network yang 192.168.10.0. Kemudian kita bisa buka di router 2-nya juga. Kemudian di sini kita bisa tuliskan router EIGRP. Lalu di sini kita pakai yang angka 10 karena untuk angkanya itu harus sama dengan yang di router 1 ya teman-teman. Kemudian kita tuliskan networknya. Untuk networknya yaitu yang 10.10.10. Nah, kemudian kita bisa lihat dulu dengan perintah lalu di sini kita bisa cek dengan perintah do show IP EIGRP neighbor. Nah, maksud dari neighbor ini adalah tetangga ya teman-teman. Nah, IP tetangga dari 10.2 itu kan berarti yang 10.1 ini. Nah, secara otomatis IP networknya itu akan terdaftar. Nah, kita bisa tuliskan network yang 192.168.20.0. Berarti yang ini ya teman-teman. Enter. Selanjutnya kita lihat di router 1. Dan di sini kita bisa lihat juga dengan perintah yang sama yaitu to show IP EIGRP neighbor. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk networknya itu
juga sudah 10.2. Ini sudah otomatis ter-up ya. Terus kita coba lihat untuk IP root-nya. Kita bisa ketikkan do show IP root. Dari sini teman-teman bisa lihat pada bagian D, yang ini. Nah, ini itu bukan dynamic, melainkan D ini adalah EIGRP-nya. Teman-teman bisa lihat kodenya di sini. Untuk yang D itu adalah EIGRP. Nah, jadi untuk IP yang 192.168.20.0 ini adalah IP dari si EIGRP ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan menggunakan 3 router seperti di materi sebelumnya. Kita pakai yang sama, yaitu 2911. Kita bisa tambahkan router yang 2911, kemudian juga tambahkan satu PC. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu IP di masing-masing interface-nya. Kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa buka router 2. Nah, berarti di sini kita masuk ke yang interface gig 0/2. Berarti yang ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya, yaitu berarti yang 20.20.20.20.1. Kemudian kita masukkan juga untuk subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita konfigurasikan di router 3. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke router 3, lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/0. Nah, kemudian kita bisa tuliskan IP address-nya, yaitu yang 20.2. Jangan lupa untuk subnet mask-nya. Kemudian di sini kita nyalakan. Dari sini untuk interface-nya itu sudah menyala ya, teman-teman. Kemudian kita bisa exit dulu, lalu kita masuk ke interface gig yang 0/1. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya, yaitu yang 192.168.30.1. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita nyalakan dengan no shutdown. Nah, di sini untuk interface-nya sudah berubah menjadi warna hijau ya, teman-teman. Semua interface-nya itu sudah menyala ya, teman-teman. Dan jika sudah, kita akan mengkonfigurasi IP-nya di PC3. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini saya salah menuliskan, yaitu harusnya IP PC3 ini adalah 192.168.30.2/24. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini itu harusnya itu 30.2 ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan IP-nya 192.168.30.2. Untuk subnet mask-nya 255.0. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.30.1. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita mengkonfigurasi satu-satu. Nah, berarti di router 1 dan router 2 itu kita konfigurasi. Nah, tetapi kalau di dynamic routing itu kita hanya melakukan 2 konfigurasi, di mana router yang terhubung yaitu router 2 dan router 3 saja. Kita bisa coba masuk ke router 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan route EIGRP10. Kemudian kita bisa ketikkan network-nya, yaitu yang 20.20.20.0. Kemudian kita ketikkan lagi network-nya, yaitu 192.168.30.0.
Kemudian kita bisa buka router 2-nya. Di sini kita bisa ketikkan. Lalu untuk di router 2, di sini kita bisa tuliskan route EIGRP10. Lalu untuk networknya, kita bisa tuliskan yaitu 20.0. Kemudian network lagi. Satu 192.168.20.0. Berarti kan pakai yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah do show IP route. Di sini sudah ada di bagian D, yaitu IP-nya yang 192.168.30.0/24. Nah, di sini kita akan coba kirim surat dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini awal-awal itu memang biasanya akan failed ya teman-teman. Kita akan coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah successful ya. Kemudian kita bisa coba lihat di router 1. Kita coba ketikkan to show IP route. Nah, di sini sudah ada secara otomatis yaitu IP dari si router 3-nya. Nah, di sini kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Nah, jadi secara otomatis router 1-nya itu akan mengikuti router 2 dan router 3-nya. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi menggunakan VLAN. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu switch dan 2 PC. Untuk switch-nya itu saya menggunakan yang 2960. Lalu di sini kita sambungkan ya teman-teman dengan kabel automatically. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi untuk topologinya itu akan jadi seperti ini, yaitu yang di PC 4 ini akan menjadi VLAN 10 dan yang di PC 5 ini akan menjadi VLAN 20. Di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu VLAN-nya. Kita bisa buka switch-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan. Selanjutnya, di sini kita bisa masukkan untuk VLAN 10-nya dan VLAN 20. Lalu di sini kita exit. Nah, di sini saya akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 4 dulu, yaitu yang VLAN 10. Di sini kita bisa lihat yang mengarah ke PC 4 itu adalah interface FA0/2. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode access. Kemudian di sini kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Lalu di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 5, yaitu FA0/3. Kemudian kita tuliskan switch port mode access. Switch port mode access. Nah, di sini kita tuliskan juga switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Lalu kita lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk VLAN 10 dan 20 itu sudah ada ya teman-teman, dan interface-nya itu sudah aktif. Kemudian di sini saya akan terangkan dulu untuk switch-switchnya. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita berikan perintah switch port mode terang. Kemudian kita bisa masuk ke router 3-nya. Yang interface gig 0/2.
Kemudian kita tuliskan IP address-nya, yaitu dia memakai yang 30.1. Yang ini ya teman-teman, yang Geek 0/2 memakai IP address 30.30.30.1. Kemudian jangan lupa untuk subnet mask-nya. Lalu kita nyalakan dengan no shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba konfigurasikan untuk IP VLAN-nya. Berarti tadi kan kita sudah membuat yang sub interface. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface Geek 0/2.10. Enter. Kemudian di sini kita tuliskan encapsulation .1q 10. Lalu kita masukkan IP address-nya. Berarti kita masukkan IP address yang PC4 dulu, yaitu 192.168.40.1. Lalu submit mask. Kemudian kita lakukan juga yang di VLAN 20-nya. Kita bisa ketikkan interface Geek 0/2.20. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q ganti dengan 20. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.50. Ya. Lalu exit. Kemudian kita akan masukkan IP-nya di PC 4 dan 5. Kita bisa ke desktop IP configuration. Di sini kita bisa masukkan IP-nya, yaitu yang 192.168.40.2. Nah juga, kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.40.1. Lalu kita masukkan juga IP di PC 5-nya. Nah, jika sudah dikonfigurasikan, di sini kita bisa coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Di sini pilot ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lagi. Di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Di sini juga sukses. Lalu kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, namun jika kita kirimkan surat dari PC 1 ke PC 4 dan 5, atau kita kirim surat dari PC 2 ke PC 5 itu tidak bisa berhasil karena kita belum mengkonfigurasi dynamic unit-nya. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita bisa masuk ke router 3. Di sini kita bisa ketikkan IGRP 10. Kemudian kita bisa ketikkan untuk networknya. Yang pertama kita akan masukkan network dari VLAN 10 ya, atau dari PC 4 192.168.40.0. Kemudian kita masukkan juga untuk yang network di PC 5, yaitu kita ganti saja menjadi 50.0. Lalu kita masukkan network yang 30.0. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah to show IP route.
Kita bisa klik spasi untuk melihat yang detail. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah muncul yang 40.0 dan yang 50.0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat di router 1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk yang 40.0 dan yang 50.0 itu sudah ada ya. Kemudian kita bisa lihat juga di router 2-nya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini untuk yang network 40.0 dan 50.0 itu sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan coba kirimkan surat dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini itu sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi kirim dari PC 1 ke PC 5. Nah, ini juga sudah sukses. Kemudian kita kirim surat juga dari PC 2 ke PC 4. Nah, di sini sudah sukses. Lalu yang terakhir kita coba kirim surat dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini sudah sukses semua ya teman-teman. Nah, jadi ini semua itu sudah terhubung melalui dynamic yang EIGRP. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi bab 4 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.